Emang gampang? Emang segampang itu? Aku juga nggak punya tujuan luar kota mau kemana. Ya kan di luar kota tuh pasti banyak lowongan kerja. Ya udah, kamu mau kerja apapun terima aja dulu. Ya udah aku lakuin untuk kamu. Oh, saya nggak kelihatan, Pak. Gila. Dompet. Dompetnya, Mbak. Oh. Jatuh. Iya kan? Ini teman saya. Copet. Oh, teman saya. Mas, kenapa Mas Fer? Bentar. Mary, Ipul. Mas. Mas. Wih. Sentuh kelihatan saya, Mas. Keren, Mas. Kayak gini orang kota ya. Rambutnya kayak pernah lihat di TV deh kayaknya. Serius, pernah lihat di TV-TV, Mas. Rambutnya doang kayak gitu. Siapa? Siapa ya lupa? Kol. Oh. Jeffrey. Saya ininya adiknya, Mas. Adik ponakan maksudnya. Serius. Mas, saya boleh pinjam HP-nya dong? Enggak. Motor saya mogok, Mas. Ibu saya masuk rumah sakit, saya yang bisa hubungin. Katanya jadi adiknya artis. Ponakan, Mas, ponakan. Dan harusnya kaya dong, masa nggak punya? HP saya mati, Mas. Baru rusak. Boleh pinjam HP-nya nggak, Mas? Penting nih, Mas, ibu saya sakit. Ketemu lagi. Yaudah deh. Mas saya mau nipu ya? Ih, kayak gitu ngomongnya. Tampang-tampangnya tampang nipu nih kayaknya nih. Ya, lihat dari bibir jatuh bel soalnya. Oh, bisa dari situ? Iya, ngomongnya pinter. Ya. Jadi saya ngakuin. Bener mau nipu kan? Apaan nipu? Udah ngaku. Ini mah ganteng mukanya kayak gini, Mas. Katanya siapa? Kata saya sendiri sih. Nipu kan? Mau nipu kan? Nanti pinjam HP aku terus dibawa kabur kan? Udah kebaca tuh dari matanya. Dari bibir. Gak bilang loh. Biar saya aja yang bilang. Mas, udah susah cari kerja, Mas. Lah terus mau nipu orang? Ya emang banyak kayak gitu sekarang. Weh, kalau mau nipu tuh koruptor tuh di luar. Berat, Mas. Jangan kayak gitu. Masa orang kayak saya juga nih butuh kerjaan, Mas. Sama, saya juga. Lah ya jangan nipu orang lah, kan merugikan. Susah, Mas, kerja di sini. Susah? Mas, ngapain di sini? Mau kerja dari kampung sih. Jangan gitu, nanti gendam loh. Gendam? Kagak. Mending Mas gabung aja sama saya. Udah. Jangan kayak gitu, nyari kerja yang bener, yang halal. Ih, dikira gampang nyari kerja di kota kayak gini. Mas. Serius nih ngomong nih. Saya yakin, Bu, event kita kali ini bakal rame karena saya berhasil dapetin banyak sponsor, Bu. Oh iya? Oh iya dong. Ngomong-ngomong, vendornya kamu udah nemu belum? Wah, udah nemu, Bu. Aman, tenang. Saya yakin juga event kita kali ini bakal berjalan dengan lancar dan pecah pastinya. Percaya aku mah sama kamu. Kamu memang the best. Iya dong, Bu. Jangan khawatirin lagi soal skill saya gitu. Bener. Cuman ngomong-ngomong, vendornya kapan dan bisa koordinasi sama kita? Saya bilang hari ini, Bu. Makanya saya langsung kabarin Ibu dan kita langsung ke sini untuk ketemu dengan vendor-vendor kita, Bu. Jam berapa? Sekitaran 1 jaman lagi, Bu. 1 jaman lagi? Iya. Nanti kita ketemu di mana ya enaknya? Sekitaran sini aja, Bu. Gitu. Iya. Ntar kita cari tempat duduk aja yang nggak jauh dari event kita, Bu.
Oke, berarti vendornya lihat-lihat dulu nih ya, event kita kayak gimana ya? Betul, Bu. Tuh lihat. Semua tenda-tenda udah siap dan panggung juga udah siap. Betul, kapan kamu nyiapinnya? Lah. Ibu pakai ngeremehin segala. Nggak usah tanya, Bu. Saya ada orang-orang dalam untuk menyelesaikan itu semua. Wow, amazing banget kamu orang dalam ya. Iya dong. Tapi gini deh Dan, kira-kira orang itu bisa ngasih kontribusi yang lebih nggak sih buat kita? Soalnya aku nggak mau ya kayak kejadian kemarin itu. Kamu tahu kan orang yang hampir nipu kita itu? Iya betul, Bu. Aman, Bu. Aman. Saya juga udah tahu vendor-vendor kita dan semuanya terpercaya kok, Bu. Gitu. Berarti kamu udah lobby ya? Udah lobby semua, Bu. Aman. Aku percaya sih sama kamu. Iya. Oke deh. Aku mau ke toilet dulu. Di mana ya Dan ya kira-kira? Waduh. Oh, di situ aja deh, nggak apa-apa. Tanya ya. Iya. Bentar ya. Sebelah situ, Bu. Oke. Mer, kalau kita nikah nanti, aku bakalan bikin kamu rumah yang jauh lebih bagus dari rumah kamu yang sekarang. Tapi aku nggak bisa. Suamiku baru aja berangkat. Ya, itu sih gimana caranya kamu supaya cepat-cepat cerai sama suami kamu. Itu juga butuh waktu yang lama, Ipul. Gak cepat itu. Lagian aku nggak ada masalah kok sama suami aku. Masa kamu nggak bisa mikirin itu semua? Iya, asal ada timbal baliknya sih. Nggak segampang itu ninggalin Ferry. Gini, harusnya kamu sadar, Ferry itu nggak pernah ngasih kebahagiaan sama kamu, ya kan? Hidup serba pas-pasan dan semuanya tidak pernah menjamin untuk hidup kamu yang lebih bahagia dan lebih baik dari sekarang. Aku janji, aku bakal menjamin kebahagiaan kamu ke depan. Dan aku punya rencana ngajak kamu ke kota untuk belanja segala apa yang kamu butuhkan, dari baju, make up, dan terserah apa yang kamu minta. Kamu beneran dengan janji kamu itu? Bener, aku emang udah rencanain ngajakin kamu ke kota. Oke, aku mau. Asalkan kamu tepatin janji kamu buat membantu aku hidup lebih baik lagi. Ya, aku janji. Wih, mobil di kota mah bagus-bagus ya. Ada mah di kampung kayak gini. Mobil kampung rusak ya mobil. Mas, mobilnya keren, Mas. Gak ada nih di kampung saya kayak gini. Oh, adanya truk pick up. Oh iya. Iya Mas, ada yang bisa saya banting. Oh, bantu maksudnya. Mas, kenapa? Saya kan perantau ya. Dari kampung, nyari kerjaan tapi nggak ada tujuan, nggak tahu nih kesini mau ngapain. Cari kerja. Waduh. Masnya dari kampung lulusan apa? SMA. Susah Mas, kalau di kota ini tuh kalau lulusan SMA dapat kerja, kerja di toko-toko gitu. Aku udah keliling toko-toko, gak ada yang nerima. Nah itu dia Mas, toko aja nggak nerima, apalagi perusahaan gitu. Masa toko juga butuh satu, cuma jaga baju doang kan? Gak segampang itu Mas. Ada lagunya tuh Mas. Gak segampang itu. Mas serius Mas ya. Susah banget Mas. Tolonglah Mas, Masnya nih kayaknya bos nih ya. Waduh. Saya bukan bos, saya masih bawahan. Mobil ini aja punya bos saya, bukan punya saya, Mas. Bilang aja sama bosnya, Mas, punya kerja. Boleh nggak? Di kantor saya masih belum ada lowongan, apalagi Mas, 3 kali gaji saya kasih Masnya deh, kalau gitu. Mas, di kantor saya itu harus memenuhi prosedur. Jadi minimal lulusannya 1 lah. Susah, Mas. Kerja di mana ya, Mas? Saya juga nggak tahu, Mas. Di pasar-pasar tuh mungkin banyak.
good looking juga maksudnya kurang gitu. Hah? Nanti kalau dandan bagus mas. Oh ya, itu tempat pipis di mana ya mas? Oh, kamar mandi. Situ mas. Gimana? Udah, situ aja. Oke. Makasih ya. Gak ada kerjaan ya? Gak ada. Maksa. Dan ya jangan dipegang-pegang. Punya bos saya. Aneh. Bondo nekat kayak gitu. Ya udah kalau gitu pulang yuk. Hehehehe. Mas Edo. Kamu nih istri orang. Malah berduaan di sawah kayak gini. Bangun. Ngobrol doang kok. Ngobrol kan bisa di rumah sama suamimu juga. Kan Mas Ferry udah berangkat. Iya, meskipun berangkat kamu harus menjaga keluarga kamu gimana. Ini kan menjaga nama baik suami kamu. Apa mas cengeng-cengesan mas? Ya udah. Ini istri orang. Sampai dengan santainya ya udah gitu. Mas Edo, kayaknya aku bakal ambil keputusan deh. Putusan apa? Itu lebih menjamin kehidupan aku berkedepannya. Kamu jangan gitu. Suami kamu tuh berjuang keluar kota. Belum tentu juga Mas Ferry itu bakal kamu jangan kurang sukses ajar di ya. sana. Aku ini abang sepupunya Mary. Emang pantas kamu kayak mama. Kenapa? Kamu pergi deh. Ya udah. Aku cuma bilang sama kamu, aku ini menjamin kehidupan Mary ke depan. Aku supaya bilang hidup layak dan bahagia. Aku bilang sama Mas, kalau birahi itu lihat-lihat, jangan istrinya orang. Udah deh. Kalau kamu birahi, kalau nggak nemu sama perempuan lain, cepetkan ke pintu sana. Udah pergi sana. Nggak enak. Udah pergi. Jangan berkeributan. Ini habisnya. Harusnya kamu tuh ngerti, suami kamu tuh bekerja keras luar kota ke sana. Iya. Kamu malah tinggalin, kamu jalan sama cowok lain. Aku Mas Do. Ya nggak bisa gitu, kamu mutusin sendiri. Terserah Mas Edo. Lah gimana? Oh iya Pak, gimana? Iya, saya sudah di alun-alun ini, di depan event. Iya, Bapak di mana ya? Oh, saya nggak kelihatan Pak. Gila, dompet. Dompetnya Mbak. Oh. Jatuh, ya kan? Ini teman saya. Copet? Oh, teman saya. Tadi dompetnya jatuh. Oh, jatuh. Oh, Mas yang nolongin saya? Iya, hati-hati ya Mbak ya, lain kali. Bentar. Oh, Makasih ya. Enggak usah Mbak, aman. Aman Mbak. Saya ikhlas beneran kan Enggak, Mas? aku juga ikhlas. Data-data penting saya Mas. Aku juga ikhlas bantuin tadi. Oh gitu. Lalu saya bisa balas apa? Soalnya ini data diri saya penting, kalau sampai hilang. Sebenarnya kita datang ke kota ini nyari kerjaan sih. Oh Mas ngerantau? Ya, baru nyampe sekarang kan? Iya. Kayak orang mau berak sih. Iya, gimana Mas? Ngerantau? Iya, mau cari kerjaan di sini. Cari kerjaan? Kebetulan saya itu punya perusahaan. Kalau Mas mau, Mas bisa pegang kartu nama saya. Bisa kapan aja ngubungin saya. Kalau misalkan butuh kerjaan. Mbak Vidya? Iya, saya Vidya. Oh iya, belum kenalan. Ferry. Vidya. Mas G. Oke? Mas G. Enggak, Mas GG. Mas G. Oke, saya simpen ya. Gini aja Mas, kalau misalkan Masnya udah siap kerja, besok bisa ke tempat saya. Pakai baju rapi, bebas ya. Serius? Bebas rapi. Jadi apa aja nggak apa-apa Mbak. Dia bersih-bersih toilet bisa kan? OB. Oh Ya. saya nggak butuh OB. Besok kita konfirmasi lagi ya untuk posisi yang kosong apa. Oke. Itu ya. Siap. Oke. Makasih banyak Mbak. Mas hati-hati, thank you ya udah nolongin Mbak saya. hati-hati ya. Di sini banyak ini soalnya, Iya, banyak makasih. copet. Itu merugikan orang lain. Dapat itu uang. Kamu dapatnya cuma sekali. Tapi dengan kebaikan saya dapat kerjaan. Ikut sama saya kerja yang benar. Allah. Enak kan? Kamu dapatnya sekali doang kalau nyopet. Kalau kerja tiap bulan dapat gaji. Terlalu baik sih lu. Kenalan dulu. Mas G. Wah, G. Bau tangannya tuh. Ya elah. Kalau kita berniat baik sama orang, dapatnya juga baik. Aku bingung dari tadi. Mau kerja di mana aku nggak tahu dari kampung.
Kamu dari kampung, aku udah berbuat baik, nyari kerja kemana-mana nggak ada yang nerima. Tampang kamu sih, tampangnya nggak dapet. Tampang gimana? Tampang keren kayak gini. Iya tapi kayak preman. Ya gimana lagi, sekarang kan kerjaan butuh good looking, bukan basic. Enggak Zaman juga, sekarang ini butuh skill. sama muka penting Enggak katanya. juga, bisa ditaruh di belakang kok. Aku butuh duit tuh buat adik aku. Lagi sakit dianya. Ya udah, kita tuh udah ngelakuin hal baik tadi, meskipun kamu sempat mau jahat. Tapi dampaknya baik kan, dia ngasih kerjaan sama kita. Iya juga sih, makasih udah bantuin saya. Kamu tuh harus berubah. Nanti kalau di tempat kerjaan, jangan kayak gitu. Berusaha untuk jujur. Insya Allah kalau jujur Tuhan tuh ngasih yang terbaik buat kita. Iya aku tahu, sebenarnya aku juga gak kayak gini, emang karena udah terpaksa aja. Udah, gak usah ngelamar, udah dapat kan barusan. Karena kebaikan kita. Iya tapi kamu nyaranin OB. Ya apa aja, yang penting kasih, yang penting dapat duit kan. Aku mah sembarang kerja apa aja. Masa langsung menjadi bos, gak mungkin kan, dia bosnya juga. Cantik tapi kan, iya cantik kan. Wah, gila. Apaan sih? Udah, oke, mau di sini besok ya? Iya. Kita bareng-bareng. Masjid. Emang ada tempat? Saku aja nggak apa-apa. Boleh deh kalau gitu. Ah enak, bayar tapi bercanda. Udah saling bantu nih. Oke. Ya udah ayo ikut aku. Bener tapi ya kerjanya. Iya. Udah datang belum, Dan? Vendornya? Sepertinya udah datang Bu. Oh, udah. Udah di lokasi, Udah di lokasi. event Oke. kita. Ibu kok lama banget sih? Kayaknya besok ada karyawan baru deh, Dan. Soalnya tadi itu aku ketemu sama orang. Sebenarnya aku nggak cari karyawan yang pinter sih. Bu, bukannya kantor kita itu nggak butuh karyawan ya? Ya emang nggak butuh. Cuman dia tuh jujur, tau gak sih, Dan? Kamu nggak tahu gak sih? Aku itu nggak butuh karyawan yang cerdas, yang pintar dalam hal apapun tapi nggak jujur. Tapi aku lihat-lihat orang itu jujur deh. Makanya aku mau coba rekrut dia buat masuk perusahaan kita. Bentar, Ibu kok tiba-tiba ngomong kayak gitu mau rekrut karyawan? Gimana ceritanya Bu? Ya kan gak ada salahnya, Dan. Kita lihat dulu skillnya kayak gimana besok di kantor. Aku suruh dia datang pakai baju Nggak, bebas maksudnya orang itu ngapain gitu sama Ibu? Dia nolong aku hampir kecopetan tadi. Hah? Iya, dompet aku mau dicopet. Dia yang nolong. Ya ampun Bu, kenapa nggak hati-hati sih Bu? Harusnya kamu tadi ngawal aku tahu, Dan. Malah diem di sini. Lah masa kamu. saya mau ikut Ibu ke kamar mandi, ngapain juga Bu? Ya enggak, ya tunggu di depan ya, kali kamu ikut masuk. Gampar kamu nanti. Lagian Ibu tuh jangan terlalu percaya juga sama orang. Siapa tahu itu akal-akalan dia sama pencopet itu kan. Sebenarnya aku nggak percaya sepenuhnya sih, makanya aku mau coba dia buat ajak ke kantor dulu besok. Kamu keberatan? Ya enggak Bu, semua itu kan terserah Ibu. Ya kalau memang mau masukin orang itu ke kantor kita ya terserah Ibu sih. Enggak, cuman kalau kamu keberatan kan aku nggak enak sama kamu. Ya elah, saya cuma asisten Ibu doang, ngapain nggak enak Ya kan juga. kamu yang nemenin aku dari dulu, Dan. Alah, udah nggak apa-apa Bu. Ya intinya diseleksi dulu lah, ntar kita lihat potensi dia di mana. Berarti kita harus bilang juga ke HRD kita Bu, kalau Baik bakalan ada karyawan baru. Itu ada 2 orang, Dan, sebenarnya. Dua Cuma orang. 1, heeh. Jadi ya kita lihat mana yang punya potensi buat perusahaan kita deh, kalau gitu. Boleh direkrut Baik, semua, kalau nggak, misalkan tidak memungkinkan ya udah 1 aja. Oke, Gitu ya. siap Bu. Oke, langsung kalau kasih. Baik Bu. Ngapain kamu ngajak ketemu di sini? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya nggak apa-apa, biasanya kan kamu di sini tempatnya. Iya, tapi masa iya? Nggak di warung gitu, Pul. Kamu nggak pernah nongkrong di warung, ngapain ngajak di warung? Ya, Kamu kan nongkrongnya di sini. Sekali-kali kan? Ya gampang lah masalah itu. Apa? Ada apa nih? Nah, cuma mau bilang aja, Bilang apaan? sebentar lagi aku bakalan nikah sama Mary, tahu nggak? Astagfirullah, Pul. Tetap si Mary. Iya, dia bakalan minta cerai sama suaminya. Pul. Mary itu istrinya orang. Iya, istrinya orang, nggak bakalan aku nikahin. Nunggu dia cerai dulu, baru aku Pasti nikahin dia. kamu yang nyuruh cerai. Dia juga mau cerai sama suaminya. Pul, jangan kayak gitu. Kamu kan sama-sama cowok tuh.
sama suaminya Mary. Terus Ya, aku mau suruh nikah sama Ya suaminya Mary. enggak. Dia kan sakit hati kalau kayak gitu, Pul. Pul. Karma itu pasti ada. Masa iya kamu nggak mikir ke belakang? Ke depan maksud Ke gimana? belakang. Udahlah. Ini menyangkut kebahagiaan Mary. Mary tuh bahagia sama aku. Dia mau nikah sama aku. Pul. Dia selama sama aku, pacaran sama aku. Semua terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi. Daripada sama suaminya, nggak pernah dikasih duit, Gini nggak ya, pernah Pul. dikasih uang belanja, nggak Pul. pernah dia belanjain kemana-mana, nggak pernah dibeliin uang make up. Pul, gini. Kamu sekarang rebut istri orang. Nanti bisa-bisa Mary itu direbut sama cowok lain. Nggak Kalau rebut udah juga, jadi istri Cek. kamu. Ini nggak rebut juga, perkaranya nggak rebut juga, karena kita sama-sama mau, ya kan? Ya udah kalau gitu, kirain mau ngomong apa? Cuman mau pamer itu doang. Apa sih? Sebenarnya aku nggak enak Bu sama Mas Didan. Kenapa? Gantiin posisinya Mas Didan, harusnya kan Mas Didan jadi asistennya Ibu. Didan itu jadi asisten saya sudah lama banget Mas Ferry. Jadi Didan itu udah belasan tahun jadi asisten saya. Iya itu makanya dari itu aku nggak enak. Gak apa-apa kali, Didan itu sudah saya naikkan posisinya jadi kepala divisi. Jadi posisi Mas Ferry aman. Oh iya. Ya cuman saya nggak mau makan di tempatnya orang lain. Mas saya nggak pengen ngerebut sih sebenarnya. Cuman posisi ini menurut saya sangat strategis ya. Saya bisa dekat sama Ibu. Terus ya beda jauh sama pekerjaan saya sebelumnya. Gimana? Pekerjaan kamu, pengalaman kamu selama kerja di kantor saya? Saya banyak belajar Bu. Saya orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Di kantor Ibu sama yang belajar. Ibu juga banyak ajarin saya tentang banyak hal. Betah nggak? Iya betah lah. Siapa yang nggak betah juga? Gajinya juga gede. Oh iya Mas Ferry. Dengar-dengar kan Mas Ferry punya istri. Sehat istrinya? Saya nggak tahu gimana kabar dia. Terakhir itu aku pamit. Ini yang diharapin cuman aku pulang dapat uang banyak. Aku ikutin mau kamu gimana. Aku bakal kerja keluar kota. Itu kan yang kamu mau. Menghasilkan banyak uang. Kita jadi kaya. Iya benar mas. Aku nggak mau ya hidup kita terus-terusan dalam kemiskinan kayak gini. Kita mau beli apapun masih pusing kan mikirin. Emang gampang. Emang segampang itu. Aku juga nggak punya tujuan keluar kota mau kemana. Ya kan di luar kota tuh pasti banyak lowongan kerja. Ya udah, kamu mau kerja apapun terima aja dulu. Ya udah aku lakuin untuk kamu. Karena aku mau ngomong selama aku di luar kota. Kamu bisa jaga hati aku. Saya itu tenang aja. Yang penting aku makan di sini itu berkecukupan. Nggak selalu ngutang di warung. Minta maaf ya. Aku belum bisa bahagiain kamu. Tapi aku janji suatu saat aku bakal bahagiain kamu. Ini awal perjuangan aku. Aku bakal lakuin apa yang aku mau. Iya. Jangan ngapa-ngapain di sini. Bener-bener jaga hati aku. Kamu tenang aja. Aku nggak pengen kita lost kontak. Aku percaya sama kamu. Aku berangkat. Oke. Hati-hati di sini. Ya kamu juga hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dipikirannya duit. Ya wajar sih cewek dan kita selama ini hidup dalam kekurangan. Sederhanaan maksudnya? Di bawahnya mungkin ya. Karena aku nggak kerja, dia juga hidup dari keluarga yang sederhana, aku pun juga demikian. Tapi setahu saya kalau suami istri itu komunikasinya harus baik sih mas, biar hubungannya nggak renggang. Emang Mas Ferry komunikasinya kurang baik sama istrinya? Dari dulu memang kita nggak baik-baik aja sih sebenarnya. Saya cuma pengen tanya satu hal sama kamu, Ge. Tanya apa? Soal Ferry. Ferry itu temen apa sih sama kamu? Oh, jadi temen aku waktu aku nggak kerja. Jujur aku dulu pencopet. Pencopet? Kamu yang mau nyopet Bu Vidya maksud kamu? Ya enggak.
Dulu. Bu Vidya soalnya pernah cerita sama aku soal dia mau kecopetan, terus Ferry yang nolongin. Orang lain mungkin. Oh, Ya dia yang ngerubah aku. Sebenarnya aku sih orang baik. Aku nyopet juga karena terpaksa. Udah kerja, ngelamar kerja di mana-mana, gak terima. Ya aku terpaksa nyopet karena adikku sakit butuh obat. Jadi ya kayak gitu. ya tapi saya lihat kinerja kamu selama ini bagus. Saya nggak pernah permasalahin latar belakang kamu apa, dulunya kamu sebagai apa. Kalau Tapi- tadinya mah baik orangnya. Ya saya tahu. Tapi juga saya tahu kalau dia itu punya istri kan. Dan masalahnya semakin lama Bu Vidya itu makin suka sama Ferry. Saya tahu Bu Vidya dan saya udah lama kerja sama dia. Jadi saya paham apa yang dirasain Bu Vidya. Itu bahaya. Ini jodoh kan gak ada yang tahu. Meskipun nikah tuh juga bisa ya amit-amit bisa cerai karena sesuatu ada problem. Gak masalah sih. Mungkin ya istilah Ferry mungkin kurang ini deh. Bukan menyalahkan. Setahu saya ya udah aman, yang penting nggak masuk ke ruang lingkup kerjaan kan, Pak. Makasih banget ya sayang. Kamu udah beli aku handphone baru, udah belanja banyak baju ini. Gimana? Masih kurang? Cukup deh buat hari ini. Ya kalau kurang ngomong aja. Kalau kurang kita lanjut. Kita belanja lagi yang banyak. Aduh, udah lain hari aja. Mungkin capek. ada yang masih dibutuhkan atau apa. Barang make up habis. Nggak ada sih buat hari ini, cukup aja segini aja. Ya udah, nanti aku transfer uangnya aja ya. Barangkali dibutuhkan untuk hal lain. Suka banget deh. Oh ya. Terus terkait kamu janji sama aku untuk cerai sama suami kamu gimana? Soal itu, ya, aku masih belum ketemu nih sama suami aku. Tapi aku udah jarang respon dia kok. Ya harusnya iya sih, bagus sih kalau kamu nggak pernah ada kontak sama dia, nggak pernah respon dia. Cuman harusnya kamu hubungi dia, selesaikan semuanya biar cepat, Nggak bisa gitu. biar aku cepat nikahin kamu. Aku bakal nunggu dia pulang dulu ya, gak apa-apa kan? Nunggu dia pulang, terus kapan dia pulangnya? Yang Belum tahu kan? Ya udah deh, kamu jangan pikirin itu lagi. Yang penting kan aku sekarang udah sama kamu, ya kan? Iya emang kamu sekarang sama aku, tapi kan lebih baik kita nikah aja. Iya, nanti aku usahain ya ngomong sama dia. Ya udah, aku tunggu keputusan itu. Aku harap ini semua cepat selesai dan aku bakalan segera nikahin kamu, mempersiapkan semuanya. Oke? Bukankah ini tujuan kita? Iya, udah kamu gak usah khawatir, aku gak akan kemana-mana kok. Iya. Ya udah, gimana kalau kita ke penginapan aja? Udah capek, pengen istirahat. Nggak mau makan dulu? Boleh? Mau makan di mana? Emang Terserah. ada rekomendasi tempat makan yang enak banget? Ya terserah kamu aja sih. Cuman saya sebagai suami ya tanggung jawab dong. Aku sudah akad nikah sama dia, otomatis apapun beban dia ya beban saya juga. Aku salut deh sama Mas Ferry. Mas Ferry itu jadi suami yang bertanggung jawab sama istrinya, effort. Kok bisa ya istrinya setega itu sama Mas Ferry? Ya aku harap kedepannya istri Mas Ferry bisa menyayangi Mas Ferry dengan tulus tanpa melihat apapun di diri Mas Ferry, kurangnya Mas Ferry. Ya sebenarnya menurut saya labil aja sih. Yang dipikirannya hanya gimana dia bisa kaya. Dan masalah komunikasi pun aku nggak tahu. Dan aku nggak pernah ngerasa curiga dia ngapain di situ. Karena setiap aku telepon, aku chat, nggak pernah direspon sama dia. Kagum sih aku sama Mas Ferry.
sayangnya udah punya istri. Maksudnya? Enggak, aku ngigo aja tadi. Enggak. Aku pikir ya aku sekarang lebih ke tanggung jawab aja sih. Kalau misalkan dibilang sayang sama istri saya, sebenarnya udah nggak ada rasa. Cuman gimana? Kita udah nikah, ya kan? Tapi jarang loh suami yang kayak Mas Ferry mau tanggung jawab, mau gimana pun keadaan istrinya, mau dia galak, mau dia cerewet juga ya. Bukankah itu yang dinamakan seorang suami dalam keadaan apapun? Bener juga sih. Kita harus punya prinsip itu sih. Applause for you. Kenapa? Bentar ya Bu. Bentar. Mas? Kenapa Mas Fer? Bentar. Mary, Pul. Oke, Mer, mungkin ini bukan suatu kebetulan. Kayaknya Jadi sekarang ini ya? saatnya deh. Maksud kamu apa? Jadi ini selama ini kamu mengindahkan chat aku, Mas. telepon aku. Aku jelasin sekarang ya. Pul, kita temen kan? Ya, Aku emang udah berhubungan sama Ipul. Aku jauh-jauh ke kota ini untuk kamu. Aku udah ngelakuin apa yang kamu mau. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, Ferry. Nggak gitu, kita udah nikah. Iya. Kenapa aku lebih milih Ipul? Karena dia bisa menjamin masa depan aku. Dia bisa menjamin kehidupan aku. Aku selama ini di sini menjaga hati aku. Aku nggak pernah tergoda sama cewek lain. Kamu, aku kerja di sini Mer untuk kamu. Aku ngikuti apa yang kamu mau. Udah, Mas Fer. Kita sama laki-laki ya. Kalau kamu bisa ngeliat aku sebagai suaminya, harusnya kamu nggak gini Pul. Mulai sekarang, dia mau cerai sama kamu. Dia mau hidup sama aku. Dia milih aku. Oke? Hak kamu apa? Kamu ngobrol sama dia. Jelasin aku. aku memang mau cerai sama kamu. Mer, semuanya bisa diomongin. Aku nggak bisa hidup terus-terusan susah kayak gini. Ngapain di sini? Sorry. Kan harusnya meeting di kantor. Ini siapa? Ini istri aku. Maaf Ibu. Harusnya meeting di kantor. Pak Ferry ngapain di sini? Dari tadi tuh ditungguin klien loh. Istri Pak Ferry. Ini bos saya, Ibu, Bapak. Iya, jadi mohon maaf. Telat loh, Pak, nanti meetingnya. Istri. Tapi udah nyerahin. Dia lebih milih laki-laki itu. Iya, dia bos saya, Mbak. Di perusahaan saya. Pak Ferry bukannya meeting malah di sini. Tungguin klien. Kamu nggak jujur sama aku sih, Mas? Ya udah, Kamu nggak selama perlu. ini Mer, kayaknya nggak usah basa-basi lagi deh. Kamu udah minta cerai kan? Fer, sebaiknya kamu cerain Mary. oke. Kamu nggak bisa ngejar orang yang udah nggak sayang sama aku. Kedua, bukan aku nggak jujur. Selama ini kamu pernah nggak balas chat aku? Pernah ngangkat telepon aku? Nggak pernah. Aku mau ngabarin kamu, aku mau ngirim uang kamu. Tapi kamu di luar malah begini. Nah udah, kita meeting. Ke kantor tuh, ada meeting. Permisi. Udah, semua udah selesai kan? Supaya kita pulang. Iya. Udah. Iya, aku Udah kan? urusan sama Ferry udah selesai kok. Ya, kita bakalan ke rencana berikutnya. Kita bakalan nikah. Iya. Yuk. Kita berpisah. Aku nggak pernah nyangka Bu, istri saya kayak gitu. Alasan dia gak ngabarin aku ya mungkin karena dia ada hubungan sama Ipul tuh temen aku di kampung. Hah? Temen? Ya, teman dari kecil. Maksud Ibu bilang kayak gitu tadi apa? Bilang saya bos.
Aku nggak suka tahu lihat cowok yang direndahin sama cewek kayak gitu. Biar aku perjelas ya Mas Ferry, cewek kayak gitu itu jangan dikasih ampun. Udah ngerendahin cowok kayak gitu. Saya mah ikhlas-ikhlas aja. Dia udah sayang sama orang lain, terus ngapain aku juga ngejar-ngejar? Kan tadi saya bilang sama ibu, kalau sebenarnya saya udah nggak sayang, cuman aku lebih ke tanggung jawab aja sama dia. Tapi Mas Ferry nggak bisa dong selamanya lemah dan tunduk sama cewek kayak gitu. Cewek kayak gitu menurut aku nggak banget sih Mas, karena udah ngerendahin cowok dengan kerjaannya kayak gitu. Tapi by the way, makasih banyak. Seenggaknya aku dipandang lebih baik sama dia. Iya, hanya aku nolong Mas Ferry. Setidaknya aku sudah nolongin kan tadi. Sekarang keputusan ada di Mas Ferry. Mau tetap gimana sama istrinya atau gimana pun juga, ya balik lagi ke Mas Ferry. Dia matre, dia pengen apapun dari saya kasih, kecuali perselingkuhan. Aku nggak bisa terima itu. Karena kalau dia udah coba untuk selingkuh, artinya hati dia udah nggak sama saya lagi. Kayak gitu kan? Betul, semua permasalahan rumah tangga bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Gitu kan maksud Mas Ferry? Aku nggak bisa terima itu. Aku nggak bisa dia dengan cowok lain. Sedangkan aku masih harus sama dia. Nggak mungkin, Bu. Aku terima cerainya dia. Semoga ini jadi keputusan terbaik buat saya. Padahal materi kan bisa dicari ya Mas. Tapi kalau orang tulus kayak Mas Ferry, menurut aku 1/1000 di dunia ini tahu. Lebay. Kok lebay sih? Kok ngatain bosnya lebay sekarang? Enggak, sorry. Masa SP? Enggak bercanda. Aku sama ibu kan udah sering bareng tiap hari. Jadi keseharian ibu saya juga tahu. Itu pun sebaliknya, ibu juga tahu keseharian saya gimana. Tapi saya makasih banyak. Di sini saya banyak dapat pelajaran hidup, termasuk yang tadi. Ya, saya juga kalau ngelihat cewek ngerendahin cowok itu ya gimana ya Mas, ikut sakit juga. Karena mau gimana pun juga cowok itu kan sebagai kepala keluarga, emang dituntut untuk kerja seumur hidup. Cuman kan setiap orang itu punya proses yang beda-beda. Harusnya dia bisa menerima Mas Ferry apa adanya dulu. Dia nemenin Mas Ferry dari nol. Ya udahlah Bu, mungkin ini juga nasib saya. Kita ke mobil. Boleh? Lihat dah, kedekatan Ferry sama Bu Vidya sekarang makin lengket. Bagus dong Pak. Emang mah kalau jodoh tuh gak kemana. Saya udah pernah bilang sama Bapak. Iya, bener apa yang kamu omongin. Cuman ya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik lah buat mereka. Daripada sama mantan sama Ferry dulu, waduh Pak, kelakuannya duit mulu, cari duit mulu tadi. Ya itu masalah mereka sih. Kita nggak bisa ikut campur juga. Ya enggak sih, cuma ngomong doang saya Pak. Iya. Makanya saya berharap aja sama Ferry, semoga dia bisa bersyukur banget bisa bareng Bu Vidya misal nantinya. Ya pastilah Pak, Bu Vidya itu sebaliknya juga Pak, bersyukur bisa dapetin orang yang baik kayak Ferry. Waduh, saya dari nol Pak, yang dulu sebelum jadi pencopet, dia yang baik sama saya Pak. Saya juga tahu kok, Bu Vidya itu nggak pernah memandang seseorang dari pekerjaannya, dari latar belakangnya siapa. Ferry kan duda, pasti dia bisa nerima sih kalau udah cinta kayak gitu. Iya sih Pak, pasti sama-sama menerima masa lalu. Terus ini Bapak kapan nikahnya? Ini undangan nggak nyampe-nyampe Pak. Nanti. Canda Pak. Di kapan Pak? Ntar duluan saya loh. Oh, kamu udah mau nikah? Pengen Pak. Wah, ada. Musuhnya nggak ada ini. Tapi Pak, saya udah pengen ini Pak. Pengen banget. Pengen banget Pak. Ya udah langsung aja. Enggak gitu Pak, ya cari orang buat nikah Pak. Pikir Bapak kayaknya satu frekuensi sama saya. Bisa diomongin dong Pak ya Pak. Gimana langsung gimana? aja tuh ke utara. Iya, udah tahu saya. Ayo Pak, ajarin saya Pak. Dasar. Alhamdulillah pembukaan tadi malam udah berjalan lancar. Bupati juga datang. Lega banget ya. Pastinya, karena ini menurut aku kali pertama aku nangan event sebesar ini.
Gimana perasaan kamu dengan posisi baru kamu yang sekarang? Itu yang aku nggak paham. Kenapa kamu sepercaya itu semua? Menurut aku, feeling aku nggak pernah salah sih. Buktinya sekarang kamu bisa kan di posisi itu. Kamu konsisten sama kerjaan kamu. Aku hanya orang kampung yang awalnya nggak bisa apa-apa. Kamu hanya ngajari aku banyak hal. Emang orang kerja mau jadi bos itu harus diukur sama kamu orang kampung atau orang kota? Nah, juga sih, tergantung kemauan sama kemampuan. That's right. Kamu pinter. Ya karena diajarin kamu. Aku bisa kayak sekarang karena aku banyak pengalaman yang kamu ajarkan buat aku. Gak cuman kamu sih yang banyak belajar dari aku juga banyak belajar dari kamu. Orang sederhana kayak kamu. Belajar kamu dari mau aku? Berusaha lebih keras. Kamu nggak mau nyerah gitu aja sama kehidupan kamu, bener nggak sih? Karena pressure sih. Keadaan. Ya kan. Oh ya. Kenapa kamu sepercaya itu sama aku? Bukan terlepas aku siapa? Kayaknya kamu mancing-mancing aku deh buat jujur. Iya harus jujur dong. Nggak tahu kenapa ya, semenjak kita kenal, kok aku kayak ngerasa nyaman gitu sama kamu. Bukan dalam hal kerjaan lo ya, Mas Ferry. Bukan dalam hal kerjaan. Kayak aku tuh merasa nyaman aja. Aku ngomong sama kamu nyambung. Oke, aku paham arahnya kemana. Aku juga ngerasa nggak bakal orang yang nggak punya rasa ngasih hal yang besar ini buat aku. Ini menurut aku besar banget. Kamu ngasih aku anak cabang perusahaan kamu, yang seharusnya kamu bisa handle sendiri. Gak tahu kenapa aku bisa sepercaya itu sama kamu. Sebenarnya aku itu udah ngerasa nyaman dan sayang sama kamu semenjak kamu belum cerai tahu sama istri kamu. Aneh sih kalau menurut aku sih, emang aneh memang. Cuman ya gimana, perasaan emang bisa Kenapa nggak dari dulu bilangnya? Kenapa baru sekarang? Ya kali aku jadi pelakor kan gak lucu, Fer. Ya juga sih. Tapi kamu hebat. Kamu bisa nahan itu. Kamu bisa menghandle perasaan kamu. Karena kamu tahu ada orang di belakang aku. Tapi sekarang beda cerita. Terus rencana kamu ke depannya, your planning itu gimana? Siapa sih yang bisa nolong kamu? Bisa aja kamu mah. Jangan deh bikin aku. Enggak. Tapi serius, aku bisa kayak sekarang karena kamu. Kamu wanita hebat, smart, menurut aku. Dan kamu setulus itu sama aku. Aku paham segala perhatian kamu selama ini sama aku. Cuman aku lebih sadar diri aja. Aku hanya seorang duda dan orang kampung. Sebenarnya aku itu nggak lihat orang dari itunya. Semua sifat dan apapun itu bisa dirubah, materi atau apapun itu. Tapi hati, emang ada yang jualan hati? Boleh aku ngebalas rasa kamu. Boleh banget. Aku juga sayang sama kamu. Cuman aku merasa aku punya tanggung jawab di belakang itu waktu itu. Dan semenjak aku cerai, aku lebih jaga hati karena lebih jaga diri juga karena aku ngerasa ya nggak mungkin lah aku seorang muda terus level aku di bawah kamu jauh banget. Pikiran kamu mah selalu ke situ. Iya, tapi menurut orang-orang sih emang kayak gitu ya. Semua itu diukur dari tahta dan harta, atau enggak sih, Fer? Emang gitu kan nyatanya. Tapi enggak sih. Aku lihat kamu dari hati kamu. Kamu bisa tulus Itu gitu. yang membuat kamu beda dengan yang lainnya. Gak mungkin aku nolak kamu. Bisa aja. Aku mau kita pacaran. Sorry, bos. Udah di luar kantor bebas santai sih. Iya, udah jawab aja. Gimana? Ya kalau emang kamu mau serius, boleh sih. Cuman kalau aku hanya untuk main-main, aku nggak mau loh ya. Kamu tahu aku selama ini gimana? Aku nggak pernah main-main dengan apapun. I know. Namanya So? juga orang takut. So, Boleh, kita jalin aja. Promise. mais. Kita sepakat. Pacaran. Ya gitu. Thank you ya, kamu udah banyak bantu aku selama ini. Makasih banyak. Makasih banyak juga. Kamu bisa ngasih semuanya buat aku. Aku gak bakal lupain itu. Belum semua, kasih setengah. Apa itu ya? Agak ambigu ya. sayang.